Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedulur-sedulur semua, saya akan melanjutkan perbincangan kita tentang Wali Songo. Saya akan meneruskan kemarin tentang Raden Patah. Mungkin beberapa mengulangi data-data yang lalu. Kenapa begitu? Karena saya hari ini mengambil data tentang Raden Patah dari data yang lain. Kalau kemarin saya dari Ranji Wali Songo, hari ini saya mau menggunakan datanya Pak Agus Sunyoto Atlas Wali Songo. Di sini cukup menarik, cukup komplit, gitu ya. Sedulur-sedulur semua, saya akan mulai dari asal usul Raden Patah. Raden Patah itu dari bapak seorang raja Brawijaya, yaitu Sri Prabu Kartawijaya Maharaja Majapahit yang berkuasa pada 1447 sampai 1451 Masehi. Gelarnya adalah Abhiseka Wijaya Parakrama Wardhana. Itu adalah bapak dari Raden Patah. Kemudian Prabu Brawijaya ini memiliki permaisuri, seorang putri dari Campa, namanya Darawati. Ya, saya harus cek lagi Darawati ini adalah bibinya Sunan Ampel atau bukan. Dan memiliki salah satu selirnya adalah seorang Cina, seorang keturunan Cina namanya Si Banji. Ya, jadi Sri Prabu Kartawijaya ini memiliki istri namanya Si Banji. Nah, Si Banji ini adalah anak dari Tan Guhuat dan Si Tezu, seorang Muslim Cina yang tinggal di Gresik. Nah, pernikahan Sri Prabu Kartawijaya dan Si Banji ini melahirkan Raden Patah. Nah, ketika Raden Patah di kandungan Si Banji, kandungan 7 bulan ini, karena permaisuri yang dari Campa ini cemburu, maka Prabu Brawijaya ini mengirim Si Banji ini ke Palembang, ke anaknya yang menjadi Adipati Palembang, namanya Arya Damar. Setelah lahir, dinikahilah Si Banji ini oleh Arya Damar, sehingga hubungan antara Raden Patah dengan Arya Damar ini agak lucu. Bisa disebut kakak Arya Damar itu karena sama-sama anaknya Brawijaya, tapi bisa saja disebut kakak karena dia adalah kemudian ibunya diperistri oleh Arya Damar. Oke, zaman itu ruwet ya. Padahal zaman itu mungkin dibolehkan karena belum Islam, gitu ya. Oke, itu sejarah tentang asal usul, gitu ya, asal usul. Kemudian pendidikan. Raden Patah mendapatkan pendidikan ketatanegaraan itu dari Arya Damar, kakak, dan kemudian menjadi bapaknya itu, dan mendapatkan pendidikan agama Islam itu dari ibunya yang Muslim dan Cina. Nah, di sini Muslim dan Cina itu di sejarah ini itu sangat biasa. Maksudnya banyak Muslim yang Cina yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan masuknya Islam di Jawa itu selain dari Campa itu banyak juga yang dari Cina.
kalau sekarang Cina dan Muslim itu seolah-olah dihadap-hadapkan ya, seolah-olah kalau Muslim itu tidak Cina, seolah-olah kalau Cina itu pasti tidak Muslim gitu. Padahal pintu masuk, salah satu pintu masuk Islam di Jawa itu salah satunya adalah Cina. Oke, sekarang saya akan cerita tentang proses masuknya Raden Patah ke Jawa melalui Serat Kandaning Linggit Purwo. Kalau kemarin masuknya Raden Patah ke Jawa itu memang disuruh oleh Hasan Kusen, karena Raden Patah itu Hasan dan adiknya yang kemudian menjadi yang menjadi Adipati Terung itu adalah Kusen. Belajarlah ke Majapahit. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu gitu. Diberi emban 4, dikasih pasukan 20, dikasih emas dirham. Itu menurut data yang kemarin. Menurut data ini, itu Raden Patah pergi ke Jawa karena dia sakit hati dengan Arya Damar. Karena dalam urusan keagamaan dia selalu bertentangan dengan Arya Damar, maka Raden Patah halwat ke gunung, menyepi begitu, melakukan perjalanan gitu. Dan Raden Kusen ini adiknya, anaknya Arya Damar dari ibu yang sama dengan Raden Patah ini, selalu ikut kemanapun kakaknya pergi, nggak mau pisah. Sampai kemudian mereka berdua terdampar di tepi laut dan ada kapal, ikut kapal sampai ke Jawa. Dua orang ini kemudian belajar ke Sunan Ampel. Ya, Raden Patah dinikahkan dengan putri Sunan Ampel Dwi Murtosima, dan Raden Kusen atau kalau data kemarin adalah Raden Tumbal atau Tumbali, itu dinikahkan dengan cucu Raden Sunan Ampel yang namanya Nyai Wilis. Ya. Kemudian kedatangan 2 orang dari Palembang ini terdengar sampai kerajaan, sampai ibu kota, sehingga Raden Kusen ini dipanggil oleh kakeknya, Prabu Brawijaya itu kakeknya. Dipanggil, Raden Kusen menyatakan kesediaannya untuk mengabdi kepada Majapahit sehingga diberi amanah untuk menjadi Adipati Terung. Ya, Raden Kusen ini kemudian menjadi Adipati Terung. Oke, sementara itu Raden Patah disuruh oleh Sunan Ampel untuk ke Glagahwangi, mendirikan padukuhan di sana. Di data sebelumnya Glagahwangi itu masih sepi, gung lewang-lewung, tidak ada penghuninya. Kalau di data ini sudah ada penghuninya. Jadi ketika ke Glagahwangi, di Glagahwangi itu sudah ada kerajaan, sudah ada penguasa, maka Raden Patah mendirikan padukuhan di Demak. Nah, karena sudah ada adipati di Glagahwangi, di Bintoro, maka adipati ini lapor bahwa ada orang namanya Raden Patah, dia mendirikan padukuhan di Demak dan berkembang gitu. Maka Raden Patah dipanggil lah ke Brawijaya, diangkat menjadi adipati di Demak, terus dengan syarat dia akan selalu datang setiap setahun sekali ya, melaporkan. Tapi ada data yang lain bahwa ketika Raden Patah datang ke Glagahwangi ini, di sini ada 2 pemerintahan. Pertama adalah Demak, kedua Bintoro. Demak dan Bintoro. Raden Patah kemudian datang mendirikan padukuhan, dilaporkan oleh Adipati Bintoro ke Majapahit,
maka Raden Patah disuruh bergabung dengan Bintoro untuk menjadi tondo pejabat tinggi di Bintoro, sampai kemudian Raden Patah menggeser posisi Adipati Bintoro dan menggabungkan antara Demak Bintoro menjadi satu kerajaan, namanya Kerajaan Demak Bintoro. Nah, ada data yang semacam itu gitu ya. Inilah yang menjadikan peristiwa inilah yang dianggap sebagai perlawanan Raden Patah terhadap ayahnya sendiri. Padahal yang dilakukan Raden Patah adalah perlawanan terhadap Adipati Bintoro, menggeser posisi Adipati Bintoro. Meskipun Adipati Bintoro memang bagian dari kerajaan Majapahit, tapi yang digeser, dilawan itu bukan Brawijaya, tapi adalah Adipati Bintoro, yang kemudian dia kuasai kerajaan Bintoro itu atau Kadipaten Bintoro itu, dan dia gabungan antara Demak dan Bintoro menjadi kerajaan Demak Bintoro. Penyerangan Demak ke Majapahit itu dilakukan di masa setelahnya, jadi tidak di masa Raden Patah, sesuai dengan datanya Atlas Wali Songonya Pak Agus Sunyoto. Oke, kita lanjutkan. Dakwah Raden Patah. Jadi Raden Patah memang tidak masuk di dalam Wali Songo, cuma beliau memiliki posisi yang cukup penting karena dulu itu tidak hanya Wali Songo, selain itu ada kelompok dakwah lain gitu ya. Nama Raden Patah itu masuk dalam Wali Nukbah ya, Wali Nukbah. Sumbangsih Raden Patah terhadap hasanah Islam itu adalah pertama undang-undang. Jadi Raden Patah membuat undang-undang hukum positif yang diterapkan di Demak, namanya adalah Angger Suryo Ngalam. Angger Suryo Ngalam ini mengadopsi dari undang-undangnya Mojopahit yang namanya Kutara Manawa Dharma Sastra. Di sini ada 19 item ya. Peraturan umum tentang pertama peraturan umum tentang bebasnya anak di bawah umur 10 tahun dari hukum dan ketentuan tentang hal-hal denda, asta dusta, menyangkut 8 jenis tindakan membunuh dan melukai orang, kawula tentang pengaturan hamba sahaya, astra corah menyangkut 8 jenis pencurian, dan sampai 19. Hal lain adalah tentang seni pewayangan. Jadi Raden Patah ini suka wayang, maka beberapa hal ya, beberapa hal tentang wayang ini diubah ya. Menurut dia itu seni wayang perlu dan dapat diteruskan asal diadakan perubahan-perubahan yang sesuai dengan zaman yang sedang berlaku. Kesenian wayang dapat dijadikan alat media dakwah Islam yang baik. Bentuk wayang diubah bagaimana dibuat dari apa terserah, asal tidak lagi berwujud seperti arca-arca yang mirip manusia. Cerita-cerita dewa harus diubah dan diisi paham yang mengandung jiwa Islam untuk membuang kemusyrikan. Cerita wayang harus diisi dakwah agama yang mengandung keimanan, ibadah, akhlak, kesusilaan, dan sopan santun. Cerita-cerita wayang terpisah menurut karangan Walmiki dan Wiyasa harus diubah menjadi 2 cerita yang bersambung dan mengandung jiwa Islam. Menerima tokoh-tokoh cerita wayang dan kejadian-kejadian hanya untuk lambang yang perlu diberi tafsiran tertentu yang sesuai perkembangan sejarah, di mana tafsiran-tafsiran harus sesuai dengan ajaran Islam. Pagelaran seni wayang harus mengikuti aturan susila dan jauh dari maksiat, memberikan makna yang sesuai dengan dakwah Islam pada seluruh unsur seni wayang, termasuk gamelan, tembang-tembang, tokoh-tokoh, dan lakon-lakon.
Hal yang penting adalah menurut Agus Sunyoto, sumbangsih Raden Patah adalah membuat gunungan untuk membuka dan menutup wayang itu. Wayang juga atau gamelan juga dimainkan ketika bulan-bulan besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid. Maulid ini hal yang diutamakan. Biasanya di Serambi masjid itu dibunyikan gamelan. Sekarang gamelannya itu ada di Solo dan di Jogja, yang dulunya di Demak. Dibunyikan pada saat itu ketika ada orang menonton. Di situ juga diceritakan tentang akhlak, tentang tauhid, tentang sejarah Nabi Muhammad. Dan ketika ada orang punya kerentek untuk masuk Islam, dituntunlah membaca syahadat pada waktu itu juga. Itulah proses pengislaman masyarakat Jawa pada waktu itu. Jadi kita bisa membayangkan ada gamelan di Serambi Masjid pada hari ini, itu pasti akan geger, viral, dimusrik-musrikan, dibid'ah-bid'ahkan. Padahal pengislaman pada waktu itu menggunakan media itu. Terus kemudian saya ingat kemarin ketika acara Gambang Syafaat, ketika acara Gambang Syafaat Mas Ton Lingkar, itu saya tanya kenapa beliau begitu getol terhadap wayang, menyelenggarakan acara wayangan setiap bulan sekali, itu kan biayanya mahal sekali. Dan Mas Ton menjawab bahwa, loh, saya itu menyukai hal yang disukai oleh para wali. Apakah salah? Apakah saya lebih pintar dari wali? Maka atas dasar itu Mas Ton mencintai wayang dengan menyelenggarakan wayang sudah belasan tahun kalau tidak salah. Begitu teman-teman sejarah tentang Raden Patah. Besok kita akan mempelajari tentang Raden Patah atau tentang wali-wali yang lain, dari data ini atau dari data yang lain. Data yang berbeda tidak jadi soal, yang penting adalah outputnya membuat akhlak kita lebih baik. Semangat mereka, niat mereka untuk menyebarkan Islam, karena wali adalah menyebarkan dakwah, itu terlaksana. Dengan mempelajarinya, semoga saja kita mendapatkan manfaat. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.